Lagi peristiwa Palestina dan Israel di Papua ini pendukung Israel. Ini bisa mereka munculkan hal-hal yang tidak diinginkan dan saya berharap tidak boleh terjadi. Salam damai sejahtera sahabatku sekalian dimanapun kita berada. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendukung, mensupport perkembangan channel ini dengan subscribe, like, dan share. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati kita semua. Iya, teman-teman, sebelum kita menyaksikan bersama satu video yang akan saya putarkan buat kita semua, saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan, Mazmur 87 ayat 1-3. Di sini ayat dasarnya untuk menguatkan pembahasan kita di dalam video berikut ini, yaitu Sion kota Allah, Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya, pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau ya kota Allah. Dan kalau kita melihat kota Sion atau nama Sion ini hampir 150 kali disebutkan di dalam kitab suci Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau kita melihat Sion juga sering adalah menjadi benteng atau tempat pertahanan bagi umat Israel. Sion juga adalah merupakan kota Daud. Disebutkan di dalam Perjanjian Baru juga adalah Sion itu adalah arti rohaninya adalah Sion merujuk kepada kota Allah atau tempat Allah. Nah, teman-teman semua, berhubungan dengan ayat ini saya bagikan karena di dalam video ini ya kita melihat ini adalah orang asli Papua yang telah membuka suaranya terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi di tanah Papua. Kalau kita tahu bersama bahwa tanah Papua itu adalah tanah Kristen atau kota Kristen, di mana di sana adalah mayoritas Kristen. Tempat yang nyaman, tempat yang tidak pernah ada kekacauan, tempat yang tidak pernah ada pembubaran ibadah atau pelarangan gereja. Semua di sana aman dan damai. Di sini kita melihat bahwa ia mengkritik pemerintah. Saat ini terjadi salah satu pemerintah, Menteri Dalam Negeri, yang telah membuat satu keputusan dengan memilih 4 gubernur di kota-kota di Papua, yaitu beragama Islam semua. Sedangkan kita tahu bahwa Papua itu adalah mayoritas agama Kristen. Nah, kemudian apa yang dibahas di dalam video ini, ia menyatakan bahwa jangan sampai hal ini terjadi kedua kali seperti apa yang terjadi pada saat di Tolikara. Ia menyebut juga bahwa Papua itu adalah tanah Kristen, mayoritas Kristen, bahkan mereka adalah pendukung Israel. Di mana video saya yang sudah saya bagikan beberapa minggu yang lalu, yaitu masyarakat Papua turun ke jalan melakukan parade besar-besaran dengan membawa bendera Israel berkeliling kota. Ini sangat luar biasa. Dan kalau ini dilakukan di Jakarta, tentunya pasti ada pelarangan dan juga pasti ditentang oleh masyarakat ataupun pemerintah. Tetapi yang dilakukan di Papua ini, mereka bebas melakukan apa saja. Nah, teman-temanku sekalian, mari langsung aja kita simak dulu apa yang disampaikan oleh saudara kita di Papua terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Hari ini tanggal 13 November, Menteri Dalam Negeri Profesor Dr. Tito Karnavian melantik 4 orang gubernur Papua, yaitu Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumasukun beragama Islam, Papua Barat Ali Baham beragama Islam, yang ketiga Papua Barat Daya Muhammad Musad beragama Islam, dan Papua Pegunungan Felix Wanggai beragama Islam. Saya meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk koreksi dan meminta atau menegur Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena penunjukan PJ Gubernur Papua yang beragama Islam itu menyakiti perasaan mayoritas rakyat Papua. Ya.
Saya pendukung Islam, tapi saya tidak bisa melihat sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap rakyat Papua. Ya. Banyak SMS yang masuk ke saya, banyak orang cerita ke saya hari ini yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan Islamisasi secara sistematis di Papua. Ya. Oleh karena itu, ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, ini warning ya, saya sebagai orang yang punya kredibilitas dan integritas menangani soal-soal bangsa ini, ya, sudah cukup lama saya menangani persoalan ini, termasuk peristiwa Tolikara, ya. Saya adalah ketua timnya. Karena itu saya meminta Bapak Presiden Joko Widodo menegur, mengingatkan agar supaya Menteri Dalam Negeri evaluasi, ya, mengganti mereka itu tidak ada masalah daripada kerusakan yang sistematis di Papua. Saya khawatir peristiwa seperti Tolikara muncul, kebencian terhadap antara agama itu muncul. Apalagi kita menghadapi pemilu, peristiwa-peristiwa pemilu besar, hajatan demokrasi besar. Tidak boleh dong lakukan suatu kebijakan yang mencederai perasaan. Harusnya sudah tahu, di Papua ini adalah tanah Kristen. Itu tidak berarti saya tidak suka Islam. Saya pembela Islam, saya pembela keadilan. Tapi tidak boleh, itu sesuatu yang mencederai perasaan rakyat Papua. Nah, oleh karena itu, saya meminta yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengoreksi, mengganti semua dengan putra-putri Papua yang terbaik, yang memiliki kemampuan yang lebih unggul, yang punya karier yang bagus, dan memiliki standar kompetensi dan standar golongan yang memenuhi syarat. Kita tidak akan pernah menunjuk orang siapa yang harusnya menunjuk. Tidak. Saya bicara ini karena orang Papua itu sangat sensitif kalau soal masuk agama dan ras. Ini demi bangsa dan negara. Tidak boleh Menteri Dalam Negeri dengan sadar dan sengaja menunjuk. Ya, nggak boleh itu. Coba di provinsi lain misalnya lakukan hal yang sama, orang marah semua. Di Papua, ya, kalau saya tidak tegur kayak begini, saya tidak kritik seperti begini, nanti bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya. Oleh karena itulah, maka sebelum mereka bertugas, diganti semua. Saya meminta diganti semua. Diganti. Nggak bisa, itu mencederai perasaan itu. Tidak boleh Menteri Dalam Negeri lakukan. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Kita mau ingin menghadapi pemilu dengan baik kok. Jangan sampai ada peristiwa besar, apalagi peristiwa Palestina dan Israel di Papua ini, pendukung Israel. Ini bisa mereka munculkan hal-hal yang tidak diinginkan dan saya berharap tidak boleh terjadi. Sekian, terima kasih. Ya, dengan demikian kita sudah tahu bersama bahwa apa yang disampaikan ini sangat jelas merujuk kepada tanah Papua, bahwa tanah Kristen, mayoritas Kristen, dan mereka tidak mau siapapun yang masuk ke sana untuk membuat huru-hara atau membuat macam-macam. Nah, inilah yang kemudian diantisipasi oleh saudara-saudara kita di sana. Salah satunya yang disampaikan oleh Pak Natalius Piagai ini. Dan kita sebagai umat Kristen, teman-teman, memang kita terus pergumulan dan doa kita adalah berdoa buat tanah Papua. Tanah Papua adalah kota Sion. Tanah Papua adalah kota yang dijanjikan Allah. Mereka hidup damai, hidup rukun. Tidak ada di sana pembubaran tempat ibadah. Tidak ada di sana pelarangan pembangunan gereja. Di sana tidak ada pelarangan tempat ibadah. Semuanya beribadah, semuanya melakukannya dengan hikmat. Melakukannya dengan damai dan tidak ada. Nah, inilah yang kemudian diantisipasi oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Sehingga ia mengatakan bahwa sebelum pejabat-pejabat yang baru dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, sebelum mereka menjalankan tugasnya, alangkah baiknya diganti.
supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tanah Papua. Nah, teman-temanku sekalian, kira melalui video singkat ini, kita terus berdoa dan berharap Tuhan terus menolong, memberkati kita semua. Umat Tuhan dimanapun kita berada, kita terus berdoa buat saudara-saudara kita yang saat ini berada di Papua. Tuhan menolong, memberkati kita semua.